Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Marsanda Sofi Aminati dengan NIM 230512040066 kelas TI B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Selamat menyaksikan. Jadi, sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih infrastruktur jaringan itu. Jadi, definisi dari infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Nah, kita sudah masuk ke topik pembahasan. Jadi, di sini kita akan membahas 6 topik. Yang pertama, komponen utama infrastruktur jaringan. Yang kedua, jenis-jenis jaringan. Yang ketiga, arsitektur jaringan. Yang keempat, topologi jaringan. Yang kelima, protokol jaringan. Dan yang terakhir, keamanan jaringan. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu komponen utama infrastruktur jaringan. Jadi dalam komponen utama di sini, infrastruktur jaringan itu mempunyai banyak komponen ya. Saya menyebutkan 9. Yang pertama ada server. Server adalah pusat penyimpanan data, aplikasi, dan layanan jaringan yang berinteraksi dengan perangkat silent. Center menyediakan layanan kepada pengguna atau perangkat lain di dalam jaringan seperti hosting, website, email, atau aplikasi database. Yang kedua ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda seperti LAN ke WAN dan menemukan paket data antar jaringan. Router juga menentukan rute terbaik untuk data mencapai tujuannya. Yang ketiga ada switch. Switch adalah perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan mereka untuk bertukar data secara langsung. Switch bekerja di level data link layer 21 dan model OSI dan bertindak sebagai penghubung antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Selanjutnya, yang keempat ada firewall. Firewall berperan dalam mengamankan jaringan dari ancaman eksternal dengan memfilter lalu lintas data yang masuk dan keluar. Firewall dapat memblokir akses yang dianggap berbahaya atau tidak diizinkan, melindungi jaringan dari serangan seperti peretasan, malware, dan virus. Yang kelima ada load balancer. Load balancer membagi beban lalu lintas jaringan secara merata di beberapa server, memastikan bahwa tidak ada satu server yang kewalahan dengan permintaan. Ini membantu meningkatkan kecepatan respon dan menjaga kestabilan sistem. Yang keenam ada perangkat wireless. Perangkat wireless seperti access point memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi dalam area cakupan. Selanjutnya, yang ketujuh ada modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk dikirim melalui saluran telepon atau kabel.
dan sebaliknya, sehingga memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet. Yang ke-8 ada proxy server. Proxy server bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet, menyediakan keamanan dan anonimitas. Ini juga dapat digunakan untuk caching data dan mengontrol akses ke konten tertentu. Dan yang terakhir ada Storage Area Network atau bisa disingkat SAN. SAN adalah jaringan khusus yang menyediakan akses cepat ke perangkat penyimpanan yang bersifat bulk. Ini sering digunakan di lingkungan perusahaan untuk menyimpan data di skala besar. Kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan yang terbatas pada area geografis kecil seperti gedung, kantor, atau rumah. Biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer, printer, dan perangkat lain dalam satu lokasi fisik. Yang kedua ada WAN, Wide Area Network. WAN mencakup area geografis yang luas seperti kota, negara, atau bahkan benua. WAN sering menghubungkan beberapa LAN yang terpisah secara geografis. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN mencakup area yang lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. Biasanya mencakup kota atau wilayah metropolitan. MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih luas. Selanjutnya ada PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan yang mencakup area yang sangat kecil, biasanya terbatas pada jarak beberapa meter seperti perangkat pribadi di sekitar individu. Yang kelima ada CAN, Campus Area Network. CAN adalah jaringan yang mencakup area kampus seperti sekolah, universitas, atau kompleks bisnis. CAN biasanya menghubungkan beberapa bangunan dalam satu area geografis terbatas. Dan yang ke-6 ada SAN, Storage Area Network. SAN adalah jaringan khusus yang menyediakan akses ke penyimpanan data di tingkat blok. Biasanya digunakan dalam pusat data. SAN memungkinkan akses yang cepat dan efisien ke penyimpanan yang terpisah dari server utama. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur jaringan. Apa sih arsitektur jaringan itu? Jadi, arsitektur jaringan adalah desain atau tata letak yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponen dalam suatu jaringan komputer berinteraksi dan saling terhubung. Ini mencakup model komunikasi, konfigurasi perangkat keras, dan perangkat lunak, serta protokol yang digunakan untuk mengatur aliran data dan komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Arsitektur jaringan menentukan bagaimana sumber daya seperti data, aplikasi, dan perangkat keras seperti server, router, dan switch akan dibagikan dan diakses oleh pengguna atau perangkat lain dalam jaringan. Selanjutnya, kita membahas topologi jaringan. Topologi bus, semua perangkat terhubung melalui satu kabel. Topologi ring, perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Topologi star, semua perangkat terhubung ke peringkat pusat. Topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lain. Topologi hybrid, gabungan dari beberapa jenis topologi. Selanjutnya, kita membahas protokol jaringan. Jadi, protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur komunikasi antar perangkat di dalam jaringan komputer. Protokol-protokol ini menentukan bagaimana data bisa dikirim, diterima, dan diproses di antara perangkat seperti komputer, router, switch, dan server. Tanpa protokol jaringan ini, perangkat tersebut tidak dapat memahami dan memproses data secara efektif. Berikut adalah beberapa protokol jaringan yang paling umum digunakan,
Yang pertama TCP atau IP. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS, protokol untuk pertukaran data di web. Yang ketiga ada FTP, protokol untuk mengirim dan menerima file. Dan yang terakhir ada DNS, Domain Name System, sistem untuk mengonversi nama domain menjadi IP. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah serangkaian langkah kebijakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas jaringan dan data di dalamnya dari serangan akses yang tidak sah atau kerusakan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall, perangkat lunak atau keras yang mengawasi dan mengendalikan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada enkripsi, mengamankan data dengan mengubah menjadi kode rahasia untuk mencegah akses yang tidak sah saat data sedang ditransfer atau disimpan. Yang ketiga ada Virtual Private Network (VPN), menggunakan koneksi transenkripsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim melalui jaringan publik tetap aman. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf, dan semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Sekian, terima kasih.